بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله آيته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب واغفر لنا ما مضى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من نجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منكذ الإنسان من سكر خير البليات من أم ومن أجم يا رب مصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jamiah Dia Guru Syamban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpul bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan
Apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali dasar-dasar ilmu tauhid halaman 2. Ketiga dari atas. Qala al-musannif rahimallah, wa kullu mu'minin muslimun wa kullu muslimin mu'minun li'anna al-musaddaqa bima jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda ayyakuna khadi'an bidzalik wal khadi'u lima jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda ayyakuna musaddiqan bidzalik wa huma najibani 'ala al-insan wa yunkidha bihim anil adabi wal khidlani. Ini setiap orang beriman pasti Islam. Setiap Islam pasti beriman. Dua hal yang tidak bisa dipisah antara muslim dan mukmin, antara mukmin dan muslim. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini kembali kepada kita semua. Namun di dalam mukmin dan muslim tersebut tentunya kita harus tahu bahwa bedanya mukmin dan muslim. Kalau mukmin berbentuk suatu hal yang abstrak, kepercayaan, sedangkan muslim yang berbentuk hal yang konkret yang bisa dilihat oleh manusia. Tapi kalau bicara mukmin itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Karena adanya di dalam hati. Contoh beriman kepada Allah. Ada nggak yang tahu si A orang beriman atau tidak? Karena saya pernah melihat di Senin waktu itu orang pakai peci, pakai kokoh. Tahu-taunya bawa babi. Dalam hati saya ini ustadz gitu kan. Katanya babi di bawah, astagfirullah. Nah, itu kayak model gitu tuh. Perkiraan kita dia adalah orang beriman atau muslim ternyata bohong semua. Itu salah satu contoh. Makanya kalau seandainya orang yang beriman itu yang tahu cuman Allah dan kita. Nah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya pada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar, itu yang bentuknya adalah abstrak. Tidak bisa dilihat oleh manusia. Lain dengan muslim. Ini suatu hal yang konkret yang bisa dilihat oleh manusia. Contoh ketika membaca syahadat, rukun Islam. Kemudian sholat bisa dilihat. Zakat pun tiap tahun bisa dilihat. Puasa pun demikian pula. Begitu juga haji itu bisa dilihat dalam pandangan manusia. Nah, jadi bedanya antara lahir dan batin. Kalau iman itu bentuknya batin, kalau muslim itu bentuknya lahiriah. Itu bedanya di situ. Makanya kalau orang mengaku sebagai beriman, tapi bagaimana bukti keimanannya, sholat apa tidak? Ya, nah kalau dia nggak sholat, dia cuma mengaku sebagai muslim, berarti imannya, iya kan? Nah ini kan banyak kondisi saat sekarang orang mengaku Islam dan sebagainya. Itu na'udzubillah min
dalik. Nah, makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraku amana wa hum la yuftanun. Jangan kamu mengira orang-orang berkata aku beriman pada Allah, padahal mereka akan diuji oleh Allah sampai di mana? Siapakah di antara mereka fala ya'lamanal ladzina kadziba? Apakah ada di antara mereka yang berkata beriman tapi mereka bohong hanya sampai di mulutnya saja tapi hatinya tidak? Itulah orang munafik. Ya, ini contoh. Jadi kembali perbedaan antara mukmin dan muslim. Nah, kalau ciri-cirinya mukmin jelas dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu fi sabilillah wa jahidu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humul mu'minuna haqqan. Ciri-ciri orang beriman di ayat ini adalah mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, berjuang di jalan Allah tak ragu sedikit pun, baik dengan harta maupun dengan jiwa. Itulah yang benar-benar beriman. Jangan mengaku percaya pada Allah, pada Rasulullah, tapi berjuangnya bohong. Berarti. Termasuk ngaji berjuang bukan? Berjuang bukan? Perjuangan yang cukup berat. Kalau dulu di zaman Rasulullah, para sahabat diajak perang Rasulullah, siap apapun yang terjadi. Sekalipun mereka harus mati berkalang tanah. Bersimpuh dengan darah, tapi mereka rela untuk berjuang di jalan Allah melalui fisik. Ya, nah sekarang kalau ngaji melalui fisik apa mental? Mental apa fisik? Iya kan? Kalau fisik kan bawa senjata, bawa pedang, bawa panah. Nah ini kan kembali tadi, makanya orang jarang yang mau ngaji, jarang orang yang senang dengan pengajian. Kenapa? Karena kembali tadi itu adalah panggilan hati. Iya kan? Panggilan hati. Kalau memang orang cinta dengan pengajian dimanapun, kapanpun pasti dicari. Iya kan? Nah, ini contoh. Jadi kalau mereka udah cinta dengan pengajian, kapan dimanapun pasti akan dicari. Jangankan istilah pengajian, maaf anak muda ketika mencintai seorang perempuan dimanapun pasti dicari, ditemuin sekalipun di ujung berung di sana. Atau di ujung berung. Sekalipun di atas gunung yang paling tinggi pasti dicari. Omong kosong kalau enggak. Berarti dia nggak suka dengan si perempuan. Begitu juga dengan orang yang cinta di majlis salim, kapan dimanapun pasti dicari. Makanya Rasulullah menyatakan kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an walatakun khamisan pahalak. Jadilah kamu orang-orang yang ngajar atau mu'allim atau yang belajar, atau kalau enggak cinta dengan ilmu. Cinta dengan ilmu. Contoh, kita enggak datang karena sibuk, tapi cukup mengirim aqua buat minum orang-orang yang ngaji, atau gorengan buat orang yang habis ngaji. Itu tanda bukti dia cinta dengan pengajian, karena orang yang enggak hadir tapi ada rasa cinta dan panggilan hati, dia korbankan hartanya untuk di jalan Allah. Itu termasuk muhibban. Nah, apalagi mustami'an, jadi pendengar aja deh. Kitab kita nggak megang, mendingan dengerin aja. Tapi dengan catatan jangan sambil tidur. Kalau sambil tidur dengar apa enggak? Pak, Bu, kalau ngaji sambil tidur ngaji apa bukan? Itu aja. Iya kan? Kalau benar-benar muhibban mustami'an, dia dengerin, dia cinta dengan pengajian, asal jangan jadi orang kelima aja. Pengajar bukan, anak santri bukan, seneng kagak, dengerin juga enggak. Yang ada itu pahalaka, di saya dia akan binasa, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih bedanya iman dan Islam. Yang kedua,
innal musaddiqa yaitu bima ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda ayakuna khadi'an bidzalik. Orang-orang yang membenarkan pada apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin seharusnya ia duduk, yaitu patuh melaksanakannya, yakni perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk patuh melaksanakan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seharusnya ia membenarkan mukmin kepada Rasulullah. Makanya termasuk bohong atau tidak yang disebut dengan ingkar sunnah. Atau ingkar sunnah, dia cuma percaya kepada Quran doang, hadisnya nggak percaya. Karena di dunia ini ada orang yang percaya pada Quran, anti hadis. Ada orang yang percaya dengan Quran dan hadis. Ada orang yang percaya dengan qiyas dan ijma ulama. Itu macam-macam. Makanya kalau orang nggak mau baca hadis atau baca sholawat, jangan-jangan ini orang ingkar sunnah. Padahal kalau dia berpikir secara cermat, mungkinkah ada Islam kalau nggak ada Nabi? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya tadi dikatakan oleh musannif bima jaa Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang beriman itu yang percaya bahwa Islam didatangkan kepada Rasulullah SAW, tidak mau tidak, nggak mungkin ada Islam tanpa Nabi. Nggak mungkin Quran diturunkan tanpa Nabi. Nggak mungkin adanya istilahnya sebentar lagi acara tahun baru, baca doa setelah asar, iya kan? Makanya sahabat mengundang, tadi amanat dari pengurus, biasanya kita mengikuti acara guru sikumpul. Kalau guru sikumpul habis asar, ya baca doanya yaitu awal akhir tahun habis asar. Kemudian rangkaian acara baik ratibul hada, burdah segala macam sambil menunggu maghrib. Udah gitu sunnah minum susu putih. Ya siapin tuh. Saya kalau Umi di rumah tuh disiapin susu putih buat anak keluarga. Nah setelah itu isya berjamaah. Jadi setelah maghrib, setelah istilahnya sholat, baca doa awal tahun. Karena berakhir di saat asar, kemudian berawal setelah maghrib terbenam matahari. Nah itu tadi pengurus bisik-bisik pada saya, kasih tahu jamaah bahwa malam Selasa akan diadakan acara tahun baruan dengan pawai. Ya ini pawai termasuk iklan, pemberitahuan masyarakat. Karena mereka yang awam di bidang masalah tahun hijrah bingung. Tahu-tahu jalan macet, ada apa nih kok macet? Nggak taunya dari kejauhan ada obor. Oh berarti ini tahun baru hijriah. Kalau baru nasional kan lain, petasan yang dibakar. Kembang api dibakar. Menurut pakar ekonomi setiap tahun uang dibakar 5 miliar. Itu gara-gara bakar kembang api, bakar petasan. Itu kan gak murah. Apalagi kembang api warna-warni kayak model di barat Eropa. Itu salah satu contoh. Makanya pakar ekonomi melakukan satu miliar itu 5 miliar uang dibakar setiap tahun baru nasional. Alhamdulillah tahun baru hijriah berapa miliar? Berapa miliar? Jangan miliaran, mungkin jutaan juga enggak, karena beli obornya masing-masing. Panitia nggak punya, atau inventaris, itu pun kalau awet disimpan ke keraton besok hilang. Iya kan? Nah ini contoh, itu bedanya tuh. Makanya alhamdulillah sekarang semarak di masjid-masjid mengadakan acara menyongsong tahun baru dengan acara yasinan, tahlilan, burdah, ratib dan lain sebagainya menanti kedatangan maghrib di tahun baru. Nah ini contoh. Ya, ini salah satu momen yang sangat syiarnya agama. Itulah di tahun baru melalui pawai obor. Kalau dulu kita ya Yayasan Masih Jaya tuh
sampai nyewa angklung segala, nyanyi sholawat, bahkan pakai delman segala, ondel-ondel dulu. Kapan yayasan seperti ini lagi? Profil hanya sebuah kenangan. Begitu indahnya yayasan di saat jaya, sampai-sampai diadakan lomba jalan dengan hadiah sepeda, kulkas, macam-macam. Subhanallah. Kapan yayasan kembali jaya? Mungkin gak kira-kira? Mungkin gak? Kok juga mungkin. Ya, subhanallah, khitanan masal sering kita lakukan. Coba sebuah kenangan yang sangat luar biasa itu di saat yayasan masa-masa jayanya. Apa? Kenapa? Oh iya, makanya ada TV, ada sepeda gunung, macam-macam kan. Sampai saya jemaah saya yang di Biname saya undang semua, mereka mengutus utusan-utusan dari Pasar Baru, dari macam-macam istilahnya. Alhamdulillah, semarak dulu ya. Ini contoh, jadi hanya sebuah kenangan saja. Ya, profil tentang masalah jaya Yayasan Sa'ban dulu. Ada kan itunya? Apa namanya? Videonya ada. Kalau mau nonton di tahun baru hijrah tuh, ya tahun baru itu setel aja, lihatkan pada para anak-anak atau remaja, inilah profil Sa'ban di saat sedang jaya. Pakai lampu. Iya. Yang penting kan cahayanya. Mau pakai lampu kayak pakai HP kayak pakai obor. Kalau obor itu kan benar-benar istilahnya murni api ya. Api istilahnya kan murni itu. Nah kalau sekarang kan ada yang pakai senter ya. 5.000 harganya ya. Kalau nggak salah 5.000 pakai senter itu kan. Nah kita nggak punya dua-duanya. Ada HP. Ya udah HP aja deh. Yang penting ada cahaya untuk menunjukkan syiarnya agama, kan termasuk wa ma yu'azim min syairillah min taqul qulub. Barang siapa mensyiarkan agama Allah, bertanda bahwa ini orang bertakwa, sekalipun cuman bawai obor, itu kan pertanda syiarnya Islam. Makanya dulu waktu zaman kita semangatnya luar biasa. Bapak-bapak ingat almarhum Pak Supar, ya tokoh-tokoh yayasan ikut baris paling anak yatim naik delman, anak-anak jalan kaki. Subhanallah. Itu sebuah kenangan, nostalgia dulu. Nah kembali tadi, jadi kalau ada orang Islam umpamanya dia nggak percaya kepada Rasulullah, apalagi sampai ingkar sunnah, itu timbul pertanyaan. Nah kalau dia hanya percaya kepada Quran, sementara Quran bentuknya cuma global, garis besarnya saja. Contoh, kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan oleh kamu salat. Bagaimana cara salat? Apa rukunnya? Bagaimana salat zuhur, asar, subuh, isya? Semua masing-masing itu berbeda. Nah kalau tidak ada Rasulullah, siapa yang menjelaskan subuh 2 rakaat? Kira-kira mana? Ya, siapa yang menjelaskan tentang maghrib 3 rakaat? Makanya Rasulullah sebagai mubayyin yang menjelaskan tentang Al-Quran, karena tidak mungkin kita akan paham secara garis besarnya yang diturunkan oleh Allah. Makanya perlu ada penjelasan siapa, yaitulah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tidak ada, para ulama turut campur tangan untuk menjelaskan dalil-dalil. Itu contoh. Ya. Nah kemudian ini termasuk labuda, mau tidak mau kita harus percaya. Ayakuna khadi'an tadi bidzalika wal khadi'u lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labuda ayakuna musaddiqan bidzalik. Wa huma najiyani alal insan wa yunqidu
Nah, wa yunqidhanihim anil adabi wal khadlani. Terakhir, di mana umat Islam yang tunduk dan patuh melaksanakan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang mukmin. Jadi dia melaksanakan seluruh rangkaian apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, dia kerjain. Itu ciri-ciri orang yang beriman tadi sesuai dengan ayat lam yartabu, enggak ragu lagi. Apa yang dianjurkan Allah kerjain. Walaupun kita masih banyak yang enggak ngerjain. Masih banyak. Allah nyuruh tahajud bin nafilaka, oleh Allah disuruh kita sholat tahajud, kita sholat nggak? Sholat tahajud ya? Berarti nggak beriman pada Allah. Itu kan instruksi Allah, tahajud bin nafilat. Itu kan? Masya Allah. Pantes kalau mengatakan itu buhtanan azimah, bohong yang paling besar. Orang mengaku beriman tapi nggak ngerjain perintah Allah. Mengaku sebagai umat Islam tapi nggak ngerjain perintah Rasulullah. Itu kan mengada-ada, cuma ngaku doang. Realitanya, kenyataannya omong kosong. Itu na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau orang sudah begini, maka keduanya iman dan Islam wajib atas manusia. Karena keduanya akan menyelamatkan mereka dari azab siksa Allah dan kehinaan yang sangat khizlani tadi, yang sangat hina. Kenapa Allah masukkan mereka ke dalam neraka? Kenapa? Karena mereka enggak percaya kepada Allah dan Rasulullah. Mereka enggak beriman, enggak termasuk orang Islam. Itu siap-siap oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai penghinaan Allah. Karena dia enggak percaya kepada Allah. Nah, kita jangankan enggak percaya, berbuat dosa aja. Kemarin saya bilang dalam khutbah, man anta alaihi arba'una sanah walam yaglib khairu wa syarru falyatajahad ila nar. Siapa yang umurnya dipanjangkan nih malam Selasa, umurnya berkurang apa bertambah? Berkurang apa bertambah? Mungkin kalau matematika bertambah ya. Tadinya 50 tambah 1 jadi berapa? 51. Tapi kalau menurut hakikatnya berkurang bertambah? Berkurang bertambah? Tadinya giginya lengkap, datang tahun baru ompong. Kurang bertambah? Ya, cobalah kita perhatikan aja. Ya, apakah kurang atau gitu kan? Nah, itulah tahun baru. Makanya sabda Rasulullah, barang siapa yang umur 80 tahun, kebaikan belum bisa mengalahkan keburukan, falyatajahad ila nar, maka hendaklah dia siap-siap untuk dilemparkan ke neraka. Ada yang umur 40 sini? Kayaknya lebih semua kali. Hah? Lebih atau kurang 40? Ya Allah, lebih dikit ya. Ada yang kurang 40. Tapi 40 jangan merasa, oh kalau gitu 40 aneh belum kena siap-siap neraka nih. Masih ada jeda gitu kan. Ya Allah, justru di saat belum masuk 40 perbanyak amal soleh. Sebab kalau masa usia tua tiba maka kembali waman nu'ammir nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang panjangkan umurnya oleh Allah, persis nanti kayak bayi lagi. Apakah enggak berpikir? Kalau bahasa Batak bilang, apa lo enggak punya otak? Suruh pikirin ya Allah tuh, nanti dipanjangin umur nih. Nanti persis kayak bayi lagi. Percaya enggak? Bayi lahir tanpa gigi. Udah kakek-kakek pun kompong juga. Saya aja udah banyak kompong. Kemarin ada tukang gigi ke rumah, datang ke rumah jemaah pasang gigi. Ya saya bilang ya saya sih enakan begini tanpa ada gigi tambahan gitu ya. Nah, umpamanya. Nah, itu contoh. Jadi gigi udah nggak ada, mata lahir ada 2, tapi belum bisa. Udah melihat belum? Punya telinga ada 2 kiri kanan, tapi belum bisa dengar. Bahkan si bayi diri pun duduk pun belum bisa, hanya bisa celentang. Nah, udah tua persis kayak
Apa nggak pernah dipikirin? Pernah pikirin nggak? Ini yang muda-muda jangan merasa masih muda. Sekarang yang namanya stroke nggak perlu muda, nggak perlu. Orang sekarang jantung aja bayi kena. Kenapa? Penyakit jantung. Ya masih bayi kena jantung. Biasanya kalau jantung kan yang banyak pikiran. Kata istilah dadang hawar yang banyak utang. Itu akan mudah terserang oleh penyakit jantung. Kenapa? Mikirin takut datang yang nagih. Asal ketok pintu udah kaget dulu yang bilangin gak ada di rumah, padahal ada di, udah curiga duluan kan. Itu kata Profesor Dadang Hawar, itu orang yang penyakit jantung karena banyak bohong. Kalau nggak banyak bohong kan tenang-tenang aja. Nggak mungkin orang datang ke rumah mau nagih, gitu kan? Karena nuntut masalah dan seterusnya. Ini kembali jadi bapak-bapak yang 40 tahun ke atas nih, tahun baru nih hadir untuk mengadakan acara baca doa bersama akhir dan awal tahun. Kalau nggak ikut, ya di rumah bacanya akhir tahun habis asar, awal tahun habis maghrib. Ya, ini salah satu contoh. Ingat, minum susu putih. Hah? Ya, kalau kita bicara sususan sekarang macam-macam ya. Ada yang susu murni, ada yang susu udah diolah gitu kan. Kalau bisa sih, kalau bisa nih, kalau kita punya ternak sapi langsung minum di sapi aja deh. Itu murni itu. Murni enggak? Murni, kita punya sapi, nyedot di sapi. Atau kambing. Karena waktu saya pergi umroh tuh ke ini Hudaybiyah, yang masih banyak kontakan di Hudaybiyah ya, perbatasan antara Mas'alil Haram. Kalau kita mau umroh nih keluar dulu ke Makkah, itu yaitu Hudaybiyah. Waktu perjanjian Islam dengan orang kafir memutuskan tentang 10 commandment, 10 keputusan gitu kan. Itu. Nah, di situ banyak peternakan onta. Nah, makanya waktu rombongan saya begitu di hadapan onta, kata yang punya onta, bapak-bapak, ibu-ibu silakan. Kalau minum langsung nyedot gratis. Tapi kalau beli 25 real. Tapi nggak ada yang mau nyedot. Padahal gratis tuh, sepuasnya lagi. Saya sendiri nggak berani. Sama ibu saya umi cuma napak aja onta. Gitu kan, tapi suruh minum gratis. Ya malah beli 25 real daripada minum. Nah, kalau ditanya tadi susu murni apa susu udah diolah, ya kalau bisa sih ada susu murni. Iya, manfaatnya itu karena sunnah Nabi aja. Nah, kalau sunnah Nabi dikerjakan, kata Nabi, man ahabba nikah nama itu jannah. Siapa yang mencintai sunnahku berarti dia akan bersamaku di surga. Itu sebab kalau di dalam ilmu kesehatan, kalau yang namanya susu kan mengandung vitamin apa? Nah, vitamin D kan. Nah, kita habis rasa capek baca doa maghrib berjamaah langsung minum susu. Jadi nggak perlu bawa air kayak malam nisfu Sa'ban, bawa galon, bawa aqua. Ya padahal itu bukan bawa ke rumah, tujuannya baca Yasin 3 kali, aus capek, nggak perlu ke rumah, langsung aqua minum hasil doa nisfu Sa'ban gitu kan. Nah, ini juga sama. Itu contoh. Jadi kalau kita bicara tentang masalah vitamin, itu termasuk susu yang murni yang saat sekarang jarang dagang keliling karena kandang sapinya dibuat kontrakan. Sapinya dijual. Iya kan? Jadi sekarang lebih baik miara kontrakan daripada miara sapi kan gitu. Kalau kontrakan kan praktis ya. Kalau sapi nyari rumputnya susah, bau kotorannya, menjaganya segala macam itu. Jadi kembali susu, kalau ada susu murni, kalaupun nggak ada susu bendera. Susu bukan? Ya susu juga, yang penting susu warnanya putih aja. Kan ada warna coklat, ada yang warna pink, macam-macam sekarang susu. Ini susu berwarna putih, 1 gelas saja minum.
Ya, ini kembali itu sunnah. Kemudian tadi bahwa kalau enggak mereka mengikuti ataupun mereka enggak melaksanakan perintah Allah yang namanya iman, walaupun perintah Rasulullah umpamanya dia tidak lakukan, maka musannif mengatakan tadi wa yunqidhu alnihim minal adabi wal khadlain. Niscaya dia tidak akan lolos dari siksaan Allah yang penuh dengan kehinaan. Inilah hadirin tentang masalah iman dan Islam. Ya, jadi kalau misalnya iman bentuknya apa? Batin. Tapi kalau Islam bentuknya lahiriah. Itu beda antara abstrak dengan konkret. Ya, kalau konkret itu masih bisa apa? Masih dilihat oleh manusia. Tapi bicara hati, nggak ada satupun yang tahu. Itu yang disebut orang beriman. Wa idza qila lahum amanu, apabila mereka berkata saya beriman, kalau nggak diuji oleh Allah bukan orang beriman. Karena Allah ingin tahu tuh siapakah yang berkata beriman, siapa yang bohong. Allah tahu kalau seandainya dia beriman, selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, itu tanda-tanda orang beriman. Bahkan dia mau berjuang dengan Allah, baik dengan harta maupun dengan jiwa raga, itu Allah yang mengatakan. Tinggal kembali pada diri kita, apakah kita termasuk orang bohong, beriman tapi nggak ngerjain perintah Allah, atau kita bohong kepada Rasulullah, nggak pernah menghidupkan sunnah Nabi. Ya termasuk nanti malam tahun baru untuk mensiarkan agama. Masih ada waktu? 13 menit lagi. Kita break dulu sejenak. Ada masalah? Ya. Oh, iya. Ini bedanya adab dengan apa? Akhlak. Ingat hadis Rasulullah, innama bi'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa Rasulullah diutus di tengah-tengah dekadensi moral? Bejatnya akhlak orang-orang Arab pada saat itu, tidak ada hari tanpa mabuk, tidak ada hari tanpa berjudi, tidak ada hari tanpa zina, tidak ada hari tanpa penjamretan, begal segala macam. Itu moral begitu rusaknya, Nabi diutus di tengah-tengah mereka. Jelas belum nih arti akhlak? Jelas kan? Untuk merubah dari berbagai macam kemaksiatan tadi, Rasulullah sudah diutus ke tengah-tengah mereka supaya mereka sadar bahwa itu adalah semua haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Rasulullah setelah menyampaikan wahyu untuk menyempurnakan akhlak tadi, ternyata sedikit demi sedikit berhasil. Tadinya mereka menyembah berhala, tidak. Tadinya mereka mabok, tidak. Tadinya main judi, tidak. Itu moral yang bejat tadi. Kemudian datang Rasulullah dirubah dengan akhlak. Maka semua berubah. Tadinya maksiat, sekarang ibadah. Itu namanya apa? Akhlak. Lalu kalau adab? Kelakuannya, etika, moral, ya, itu dalam istilah-istilah bahasa sekarang, itu yang namanya adab. Seperti contoh, kalau dulu kita jalan di depan orang tua sambil merunggut,
Iya kan? Sambil tangan di depan. Itu namanya adab bukan? Adab. Kalau orang sekarang nyelonong boy aja. Boro-boro permisi, boro-boro punggungnya dibongkokkan, yang ada bila perlu saling tolak pinggang. Keren gak kira-kira? Itu namanya apa? Adab. Ya. Atau makan, minum pakai tangan kiri, ada bukan? Ada. Seharusnya minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Ini pakai tangan kiri, namanya kurang adab. Nah, pertanyaan tadi, masih ada orang yang suka mempilah-pilah atau memilih-milih, membeda-bedakan. Kalau dengan ustadz begitu hormatnya, begitu cium tangan dibulak-balik, kalau lagi senang, kalau lagi ngambek. Ya ini ini contoh gitu kan. Nah, kalau orang udah sebel dengan ustadznya, kira-kira gimana? Baru-baru mau ngaji, ketemu aja melengos. Itu kan kurang adab. Kurang adab. Ya. Nah, ini kembali tadi. Jadi kalau seandainya bentuknya adab seperti itu, nah kalau akhlak seperti itu, ini disitulah bedanya. Kita seharusnya nggak boleh mempilah, membeda-bedakan. Cuman bedanya kalau dengan guru hormatnya lebih daripada orang biasa karena mereka punya kelebihan ilmu. Iya kan? Kata Sayyidina Ali kan di makolanya berkata, lan tanalul ilma illa bita'zimil ustaji wa tauqirihi. Orang tidak akan dapat ilmu yang bermanfaat kalau, ini dia nih, dia nggak menghormati guru, nggak menjunjung guru, itu jangan harap ilmunya bermanfaat. Ilmu boleh punya, tapi jangan harap akan manfaat. Iya kan? Boro-boro orang nyari, ada aja nggak dipakai. Itanya ilmu nggak bermanfaat. Padahal dia punya apa? Punya ilmu. Nah, itu kata Sayyidina Ali, wa tauqirihi, menjunjung tinggi martabat guru. Artinya kalau guru melakukan sesuatu yang tidak sesuai, jangan langsung dipiralkan. Zaman sekarang kan langsung viral. Kan banyak kiai-kiai yang mengebuli santrinya gitu kan. Ada sampai 50 perempuan di itu tadi. Padahal kan kiai ya, ulama. Sampai saya tanya, apanya? Ya gelar. Tujuannya kata bilang amal santri supaya dapat keramat dari guru. Astagfirullah, keramat apa? Itu biadab namanya. Iya kan? Nah ini contoh. Jadi seharusnya bedanya, karena kata Sayyidina Ali, siapa yang nggak menghormati guru, nggak menjunjung tinggi guru, jangan harap dia akan dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau bahasa kita, sebab guru nggak rela, nggak suka dengan murid yang kurang adab. Itu kan? Ini contoh, makanya ilmunya nggak bermanfaat. Tinggal lihat di masyarakat. Kalau dia ngaji, kemudian nggak dimanfaatkan, jangan-jangan. Kan banyak murid sekarang. Jangankan menggosip guru, membunuh guru pun ada kan. Coba mahasiswa membunuh dosennya, bayangin. Itu kan gak sedikit. Ya, nah, ini contoh. Jadi kalau kita nggak punya ilmu, apakah orang kita biasa juga menghormati kita karena kita nggak punya ilmu? Nah, di sini kalau dipilah antara guru dengan orang awam, pantas ada perbedaan. Sebab kata Sayyidina Ali tadi, menghormati guru gimana caranya? Sebab ada sekarang ajaran anaknya nggak boleh cium tangan dengan guru. Ada itu, satu pesantren tuh anaknya nggak boleh cium tangan. Karena saya cerita ada murid jemaah, anaknya pesantren 2, yang satu pesantren sini, yang satu di sini. Kalau yang satu pulang cium tangan, kalau yang satu pulang nggak cium. Setelah diselidiki oleh bapaknya langsung dicabut. Wah, kalau begitu bahaya nih. Kalau anak udah nggak mau cium tangan kepada guru dan murid, ini berarti kurang adab. Karena ada salah satu yayasan di Bandung, mungkin kenal kita, Kang Jalal, terkenang katanya orang Syiah. Kenal kan? Jaludin Rahmat. Karena saya suka ngaji juga sama beliau. Ya, dia di masjid
Agung Sunter, beliau suka rajin ceramah. Nah, itu kembali tadi, di yayasan itu pakaian bebas, ngeritik guru bebas, tapi sarannya cuma cium tangan doang sama guru. Coba cium tangan sama guru, begitu mereka daftar untuk ke perguruan tinggi yang banyak lulus yayasan dia. Kenapa? Karena adab yang ditanamkan. Kalau seragam pakaian kan belum tentu punya adab. Model anak sekarang seragamnya sama, tapi adabnya berbeda-beda. Karena syaratnya cium tangan doang sama guru. Nah, ini kan menunjukkan rasa tunduk dengan hormat kepada guru, cium tangan. Makanya kalau dengan jidat sama pipi saya nggak tahu deh. Yang begini nih, yang begini, ada nggak? Sedangkan yang nama cium tangan kan begini. Makanya waktu Saki Haji Abbas ngaji di sana Cirebon tuh, kita dipanggil anak santri dan santriwati. Coba maju ke depan. 2 orang, perempuan laki yang kini. Nih kalau kalian pulang atau ketemu dengan orang tua cium tangan. Nama cium tangan nih pakai hidung bukan pakai jidat. Kenapa pakai jidat? Gara-gara nonton iklan. Iklan di TV, anak bukan cium tangan tapi taruh di, itu namanya bukan cium tangan. Iya kan? Ini salah satu contoh. Makanya kalau ngaji jangan di TV deh. Dengan di radio langsung musafahah ketemu dengan guru. Itu salah satu contoh. Itu namanya adab. Jelas beda kan? Akhlak dengan adab. Nah ini masih ada terakhir. Adab dengan ilmu. Oh iya. Nah sekarang ada orang punya ilmu tapi nggak punya adab. Ada orang punya adab nggak punya ilmu. Mendingan mana? Al-adabu khairu minal ibadah. Adab itu lebih baik daripada ibadah. Kita ibadah rajin tapi adabnya rusak. Umpamanya baik adab terhadap Allah maupun adab terhadap sesama manusia. Adab itu kan Allah mengatakan duribat alimuz zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia akan hina kapan dimanapun kecuali mereka selalu berhubungan dengan Allah. Berhubungan dengan Allah punya adab. Adabnya gimana? Sholat pakai sarung, pakai koko, pakai peci, bila perlu pakai sorban, pakai jas. Itu namanya adab terhadap Allah. Ini kan nggak sholat, nggak pakai sarung, nggak pakai peci, kos oblong malah. Ada tulisan lagi gambar calon presiden. Punya adab nggak Allah? Nggak ada. Adab terhadap sesama manusia baik dalam perkataan maupun dalam tingkah laku dan berpakaian. Ini adab terhadap manusia. Makanya sabda Rasulullah, al-adabu khairu minal ibadah. Adab lebih baik daripada ibadah. Sebab yang nilai adab bukan Allah aja, termasuk manusia pun. Iya kan? Itu kalau adab. Kalau ibadah kan yang lihat, yang tahu cuma Allah. Antara komunikasi secara vertikal ya, manusia dengan Allah kan gitu. Tapi kalau adab, vertikal juga, horizontal juga, lurus dan garis miring. Itulah hubungan manusia sesama manusia. Nah jadi kembali pertanyaan tadi, kalau seandainya umpamanya kita ibadah tapi nggak punya adab, masih bagus punya adab daripada nggak ibadah. Tapi jangan begitu juga kali. Udah nggak punya adab nggak ibadah lagi. Ibadah sih rajin, adabnya nggak ada, gitu kan? Nah makanya di sini ada perbedaan walaupun tipis bagaikan kulit bawang merah. Kan tipis antara adab dan ilmu, tapi yang jelas ilmu punya peranan lebih daripada segala-galanya. Makanya aneh kalau orang punya ilmu tapi nggak punya adab. Iya kan? Ada orang punya adab nggak punya ilmu, masih mendingan mana? Masih mendingan mana? Contoh, waktu Rasulullah datang ke masjid, ada orang yang punya ilmu lagi tidur, ada orang awam lagi sholat. Ini setan godain yang lagi sholat, bukan yang lagi tidur kan, tapi yang lagi sholat. Dikilik-kilik lagi sholat tuh, sehingga sampai bingung udah baca Fatihah apa belum, udah rekat ketiga apa 4, saking apanya. Lalu ditanya, hai setan,
Kenapa kamu mengganggu orang sholat bukan yang lagi tidur? Apa kata setan? Ya Muhammad, orang tidur ini punya ilmu. Kalau dia bangun, salah sholatnya dibetulin media. Makanya gue senengan begoda yang lagi sholat karena nggak punya ilmu. Itu contoh. Makanya peranan ilmu juga menentukan. Tapi alangkah naibnya kalau ada dua nggak punya ilmu atau punya ilmu tanpa adab. Dua-duanya harus menyatu. Insya Allah. Inilah hadirin waktu Isra Jualah yang memisahkan kita dengan harapan mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, mengembalikan kita duduk bersama-sama hari Sabtu yang akan datang dalam pelajaran ilmu ilmu tasawuf ya. Ini ilmu tauhid, insyaallah Sabtu depan ilmu tasawuf. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Faliyatafaddal masyaallah.